Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Homero dengan NIM 191101014 dari Prodi Gizi. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang telaah jurnal yang berjudul Status Gizi dan Merokok sebagai Determinan Kejadian Hipertensi pada Remaja SMA. Nama jurnal Ilmiah Permas, Jurnal Ilmiah Stikes Kendal. Volume dan halaman jurnal: volume 10 nomor 2 halaman 177 sampai 184 tahun 2020. Penulis Yulia Haji Siswanto dan Ita Puji Lestari. Reviewer saya sendiri, Dewi Homero. Selanjutnya yaitu masalah penelitian. Bagaimana hubungan status gizi dan merokok dengan kejadian hipertensi pada remaja SMA. Yang kedua yaitu tujuan penelitian, bertujuan untuk mengetahui hubungan status gizi dan merokok dengan kejadian hipertensi pada remaja SMA. Yang ketiga yaitu subjek penelitian atau populasi. Populasi ini diambil seluruh remaja yang tercatat di SMA, SMK, MA yang berada di Kabupaten Semarang pada semester genap 2018-2019 sebanyak 30.230 siswa. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional dan sudah lolos kaji etik. Yang kedua itu teknik sampling. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan two-stage cluster sampling. Yang ketiga yaitu variabel penelitian. Hubungan antara variabel bebas yaitu status gizi, kebiasaan merokok, dan menghindari asap rokok dengan variabel terikat yaitu kejadian hipertensi dilihat secara statistik dengan menggunakan batas kemaknaan P kurang dari 0,05. Yang keempat yaitu uji analisis. Dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji chi-square, Fisher-Exas test, dan Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini mendapatkan responden perempuan memiliki distribusi lebih banyak yaitu 64,5% dibandingkan responden laki-laki yaitu sebesar 35,5%. Responden perempuan sebanyak 58,4% juga lebih tinggi dibandingkan responden laki-laki yaitu 34,7% dengan P kurang dari 0,05. Nah, hasil penelitian ini juga mendapatkan 10,9% responden sudah mengalami hipertensi dengan kejadian pada laki-laki sebesar 12,2% dan perempuan sebesar 10,1%. Hubungan antara variabel bebas yaitu status gizi, kebiasaan merokok, dan menghindari asap rokok dengan variabel terikat kejadian hipertensi dilihat secara statistik dengan menggunakan batas kemaknaan P kurang dari 0,05 terlihat pada tabel. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa responden dengan status gizi obesitas lebih banyak yang mengalami kejadian hipertensi dibandingkan dengan status gizi lebih normal dan kurang. Dari hasil uji statistis Kolmogorov-Smirnov didapatkan nilai P sama dengan 0,004 yang berarti ada hubungan yang bermakna antara status gizi dengan kejadian hipertensi. Selain itu, responden yang tidak menghindari asap rokok lebih banyak yang mengalami kejadian hipertensi dibandingkan dengan responden yang menghindari asap rokok. Hasil uji statis uji Fisher-Exas mendapatkan nilai P sama dengan 0,005 yang berarti ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan menghindari asap rokok dengan kejadian hipertensi. Nah, pada tabel di atas ini menunjukkan bahwa responden yang mengalami kejadian hipertensi dan mempunyai kebiasaan merokok sedikit lebih tinggi dibandingkan responden yang tidak mempunyai kebiasaan merokok. Dari hasil uji statistik chi-square mendapatkan nilai P sama dengan 0,435 yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi. Selanjutnya yaitu kesimpulan penelitian. Hasil penelitian terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi dengan kejadian hipertensi dengan P sama dengan 0,004. Terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan menghindari asap rokok dengan kejadian hipertensi dengan P sama dengan 0,005 dan tidak terdapat hubungan yang bermakna kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi P sama dengan 0,435. Dapat disimpulkan bahwa status gizi dan kebiasaan merokok sebagai determinan kejadian hipertensi pada remaja SMA sehingga perlu adanya upaya pencegahan mulai sejak dini untuk menekankan resiko morbiditas dan mortalitas. Selanjutnya saran. Menurut analisa saya pada sistematika penulisan telah tersusun dengan baik dan jelas mulai dari judul penelitian, nama penulis, abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Judul penelitian yang digunakan oleh penulis juga cukup jelas, akurat, tidak ambigu, dan menggambarkan apa yang akan diteliti. Namun judul tersebut masih memiliki kekurangan yaitu belum memenuhi prinsip 5W+1H di mana pada judul tersebut tidak dicantumkan kota SMA yang
yang akan diteliti. Pada bagian abstrak menurut saya sudah baik karena penulis mampu menggambarkan secara jelas mengenai masalah penelitian, tujuan penelitian, metodologi, dan hasil yang didapatkan serta mencantumkan kata kunci. Namun, jurnal ini tidak memberikan rekomendasi apa yang diberikan untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.